Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah pernyataan atau ungkapan ya yang mengatakan bahwa seseorang itu cenderung tidak menyukai atau membenci sesuatu yang belum dia ketahui gitu. Agaknya ungkapan ini ada benarnya gitu kan. Sebab rata-rata orang itu tidak suka atau benci dengan sesuatu karena dia belum mengetahui apa yang dia benci atau yang dia tidak sukai itu gitu. Contoh, seseorang ketika dia ke pasar, dia menemukan barang yang sebelum-sebelumnya dia tidak temukan gitu. Jadi ada penjual yang menjual barang yang sebelum-sebelumnya dia tidak menjumpai barang itu gitu. Padahal dia sudah sering ke pasar, dia sudah bertahun-tahun ke pasar yang sama, setiap minggu misalnya. Nah, tiba-tiba pada suatu ketika dia ke pasar dan dia melihat ada penjual gitu, ada seorang penjual baru gitu kan, penjualnya juga baru, ya penjualnya baru gitu. Kemudian barang yang dijualnya juga barang yang belum pernah dia lihat ya. Bukan berarti barang itu baru ya, dia mungkin belum pernah melihat sebelumnya barang itu gitu. Nah, ketika dia lewat di depan penjual yang baru tadi, kemudian penjual menawarkan barang itu gitu. Bu atau Pak, ini ada barang bagus loh gitu. Nah, karena dia belum pernah melihat dan mengetahui barang yang dijual itu, maka dia cenderung tidak menyukai barang itu gitu. Ya, tidak menyukai barang itu. Nah, setelah beberapa kali, mungkin besok-besoknya dia ke pasar lagi dan dia ketemu barang itu juga. Nah, kemudian timbul rasa penasaran begitu. Timbul rasa penasaran, dan dia bertanya, kemudian si penjual menjelaskan barang itu, dan lambat laun akhirnya dia mengetahui barang yang dijual itu apa namanya, kegunaannya apa, untuk apa gitu kan, apa manfaatnya, berapa harganya, sesuai enggak dengan budget yang dia miliki atau bagaimana gitu kan. Setelah dia mengetahui lebih jauh barang itu kegunaannya apa dan sebagainya, maka biasanya si pembeli itu akan menyukai barang itu gitu. Dan bentuk dari kesukaannya terhadap barang itu adalah dia akan membelinya gitu. Dan mungkin kalau dia tidak suka, ya dia tidak akan membeli begitu ya. Tapi dia tidak membenci, dia paling tidak suka saja. Karena tidak suka belum tentu membenci gitu. Nah, untuk sampai kepada taraf membenci, biasanya kita contohkan lagi seperti tadi ya. Ketika si penjual menjelaskan barang dagangannya begitu kan, ternyata sebelumnya dia tidak tahu dan dia sudah tahu dari penjelasan si penjual tadi, ternyata barang yang dijual itu ada hubungannya dengan sesuatu yang dia benci gitu. Misal taruhlah yang dijual itu adalah makanan begitu ya. Makanan yang dia baru ketahui dari si penjual, ternyata makanan itu mengandung sesuatu yang dia tidak suka gitu. Apakah ini berkaitan dengan agama atau bukan? Ya, pokoknya dia tidak suka dengan kandungan dari makanan yang dijual itu ya, dan dia baru ketahui begitu. Paham maksudnya gitu ya. Nah, biasanya si pembeli dan dia sudah tahu barang itu seperti apa kandungannya, dan ternyata kandungan dari barang itu sesuatu yang dia tidak suka gitu ya, dan cenderung benci dengan barang itu, maka dia otomatis benci juga dengan barang itu gitu. Misal ada orang yang alergi misalnya, alergi dengan kacang misalnya gitu kan. Pokoknya kalau dia makan kacang maka seluruh badannya gatal-gatal, bengkak-bengkak gitu kan, sehingga dia menjauhi kacang gitu. Dan
benci dengan kacang itu, karena kacang itu telah menyebabkan kulitnya gatal-gatal dan bengkak-bengkak gitu. Nah, ada orang yang menjual sebuah makanan gitu, seperti tadi kan, dia jual makanan dan makanan itu mengandung kacang. Maka dia dari tidak suka menjadi benci gitu. Benci ke makanannya gitu. Ya, jadi itu. Ini keseharian kita ya. Keseharian kita sering mengalami hal ini. Kemungkinannya dua aja ya. Tidak suka dan benci atau tidak suka saja gitu. Ya, yang benci pasti tidak suka ya. Orang yang membenci sesuatu itu pasti dia tidak suka. Tidak suka kan belum tentu benci begitu ya. Nah, tadi berhubungan dengan benda atau barang. Gimana dengan orang gitu? Orang juga begitu gitu. Misalnya ada orang baru gitu kan. Ada orang yang baru dikenalnya begitu. Nah, orang yang baru dikenalnya mungkin sebatas nama gitu, atau baru belum pernah ketemu sebelumnya, kemudian ketemu dan bincang-bincang gitu kan. Nah, biasanya apa namanya? Orang yang baru itu kalau misalnya kesannya buruk, maka biasanya orang benci gitu. Tapi kalau kesannya baik ya suka begitu ya. Nah, pengalaman saya dulu beberapa kali pernah apa namanya, waktu sekolah, waktu kuliah, dan bahkan waktu saya mengajar itu saya pernah berada di lingkungan yang bukan kampung saya lah begitu ya. Saya sekolah, saya kuliah, saya mengajar bukan di kampung saya sendiri gitu. Artinya saya masuk ke kampung orang, saya tinggal di kampung orang gitu. Nah, kesan pertama kali ya saya dan orang yang di kampung itu sama. Saya cenderung curiga dengan orang baru gitu ya. Orang kampung itu juga begitu. Kesannya ke saya dia curiga. Ya. Dan cenderung tidak suka gitu, kepada orang yang baru gitu. Nah, barulah sekitar beberapa hari kemudian kita bergaul, ketemu dengan banyak orang, dan kita mengetahui karakter banyak orang, sifat-sifat orang. Orang itu juga begitu, mengetahui dan mengenal karakter kita seperti apa, maka barulah ya sesuatu yang tidak disukai, sesuatu yang dibenci itu berubah menjadi suka gitu. Artinya apa? Kita jangan langsung ya. Jadi kesimpulannya apa ya dari percakapan tadi ya, dari penjelasan tadi, janganlah kita itu langsung mengambil kesimpulan terlalu cepat gitu terhadap sesuatu, apakah dia benda atau orang gitu. Sebelum kita mengenal, mempelajari lebih jauh gitu, memahami lebih jauh, barulah kita boleh mengambil kesimpulan kita suka atau tidak, benci atau tidak begitu. Ya, contohnya makanan tadi kan, mungkin kita belum pernah lihat makanan itu, belum kenal sama sekali dengan makanan itu, apalagi mencicipinya, jangan kita langsung tidak suka gitu. Pelajari dulu gitu. Ya. Setelah itu baru kita ambil kesimpulan suka atau tidak. Begitu aja dengan orang itu. Kalau ada orang baru gitu kan, baru kita kenal, jangan langsung ambil kesimpulan gitu. Ini mentang-mentang dia bertato misalnya, mentang-mentang dia bentuknya sangar ya secara, atau cara bicaranya mungkin meledak-ledak. Kita harus kenal dulu gitu, kenal lebih jauh. Ya mungkin butuh beberapa hari mungkin. Baru kita ambil kesimpulan, oh orang ini begini, dia karakternya seperti ini, karakternya seperti itu, pendekatannya seperti ini, pendekatannya seperti itu gitu. Jadi ini untuk kita semua ya, jangan sepihak begitu ya. Jadi contoh tadi ya, saya datang ke kampung orang itu, jangan langsung curiga, orang ini kayak enggak baik itu kan, melihat saya itu seperti mau makan saya begitu kan. Begitu juga dengan orang kampung tadi gitu, ketika ada orang baru datang ke kampungnya gitu, jangan langsung kesimpulannya, oh ini orang enggak baik nih,
wajahnya tidak meyakinkan gitu ya. Jadi sama-sama ya. Jadi ini untuk semua ya, penjual dan pembeli juga gitu ya. Pembeli ya jangan langsung ngambil kesimpulan barang yang dijual orang itu. Penjual juga gitu, jangan memaksakan orang suka dengan dagangan kita gitu. Karena selera itu kan udah beda gitu ya. Baik, demikian saja, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.